Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Fitria Wahyudi dengan NIM C1A020012 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2020 dengan mata kuliah Ekonomi Metrika dan dosen pengampu Ibu Helen Parkus, MSI. Di sini saya akan membahas tentang regresi kuadrat terkecil yang mana ini merupakan tugas UTS saya di ekonomi metrika. Di sini saya akan menjelaskan dari soal yang saya bikin, itu ada jelaskan pengertian, tujuan, kelebihan, dan contoh dari regresi linier pada metode kuadrat terkecil. Kita bahas satu-satu dengan tuntas, yaitu yang pertama itu ada pengertian. Nah, pengertian metode kuadrat terkecil atau yang lebih dikenal dengan nama least square method adalah suatu metode untuk mendapatkan kurva terbaik yang mewakili titik-titik data dengan cara meminimumkan perbedaan atau selisih antara titik-titik data dan kurva. Nah, selanjutnya masuk ke tujuan metode kuadrat terkecil. Apa sih metode kuadrat terkecil ini? Udah kita bahas dan sekarang kita masuk ke tujuan. Nah, tujuan dari metode kuadrat terkecil ini biasanya digunakan untuk memprediksi perilaku variabel terikat dan digunakan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Selanjutnya itu ada kelebihan dari metode kuadrat terkecil ini, yang mana ada beberapa kelebihan least square method, diantaranya yaitu yang pertama, itu ada metode bebas dari bias pribadi analisis karena sifatnya sangat objektif. Nah, selanjutnya itu ada yang kedua, dengan metode kuadrat terkecil, kita bisa menemukan nilai tren atau seluruh deret waktu. Yang ketiga itu kita bisa melakukan peramalan masa lalu dari masa depan dengan sempurna. Karena metode ini memberikan kita hubungan fungsional antara dua variabel dalam bentuk persamaan garis tren. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan dari ini. Yang keempat, metode ini memberi kita garis ideal di mana jumlah deviasi positif dan negatifnya adalah 0. Dan jumlah kuadrat deviasinya yang paling kecil. Yang kelima, least square merupakan metode yang paling populer dan banyak digunakan untuk menyelesaikan fungsi matematis pada sekumpulan pengamatan tertentu. Nah, yang terakhir ini yaitu metode ini sangat fleksibel dalam arti memungkinkan untuk menggeser asal tren dari satu titik waktu ke titik lain dan untuk konversi persamaan tren tahunan menjadi persamaan tren bulanan atau kuartalan dan sebaliknya. Kita masuk ke contoh yang mana bisa kita lihat di sini ada tabel yang berisikan nilai-nilai, ada nilai X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Nah, di penyelesaian ini ada rumus yang akan membantu kita dalam menyelesaikan contoh berikut ini. Itu ada Y sama dengan AX tambah B. Dan di sini ada langkah-langkah. Yang pertama itu ada rumus yang A, di mana itu berumusnya adalah sigma XY dikali N dikurang sigma X dikali sigma Y. Dan dibagi sigma X kuadrat dikali N dikurang sigma X kuadrat. Nah, di sini bisa kita lihat dan kita masukkan nilai-nilainya dari tabel berikut ini. Nah, untuk sigma X
Y itu bisa kita lihat nilainya di sini 125,27. Dan N itu merupakan berapa variabel. Di sini ada 6, kita masukkan, dan dikurang sigma X. Sigma X ini 20,8 kita masukkan, dan dikali 28,7 dari sigma Y. Dan dibagi dengan sigma X kuadrat 93,1, dan N tadi nilai dari variabel yaitu 6, dan 20 itu nilai dari sigma X pangkat 2 atau sigma kuadrat. Dan dari penjumlahan ini dihasilkan dengan nilai A sama dengan 1,23. Lanjut penyelesaian yang B dengan rumus sigma X kuadrat dikali sigma Y dikurang sigma X dikali sigma XY dan dibagi dengan sigma X kuadrat dikali N dikurang sigma X kuadrat. Di sini kita langsung masukkan nilai dari tabel ini ke rumus tadi, yaitu sigma X2 di sini bisa dilihat nilainya 93,1, terus dikali dengan 28,7 itu dari nilai X sigma Y, terus dikurang dengan 20,8 itu nilai dari sigma X, dan dikali dengan sigma Y 125,27 dibagi dengan sigma X kuadrat itu 93,1, dan N itu nilai variabel tadi dengan berjumlah 6, dan dikurang dengan sigma X kuadrat yaitu 20,8 kuadrat. Dan dari sini kita mendapatkan hasil yaitu B sama dengan 0,53. Nah, satu lagi ini kita masuk ke kurva, yang mana dengan nilai tadi dapat diperoleh garis lurus kalau kita masuk ke kurva. Nah, di sini kita tinggal menarik garis yang awalnya di sini bisa tarik ke atas itu dengan lurus yang dimana dari kurva tersebut. Mungkin cukup sampai sekian dan saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya maaf jika terjadi dan banyak kesalahan dalam pembahasan saya, mohon dikoreksi Ibu. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.